Kita beri aplaus sama-sama teman-teman. Itu tadi penampilan dari coach Wasis ya dan coachingnya Bu Zulhelma. Tapi kita kasih semuanya tidak sabar lagi, mungkin akan memberikan saran, kemudian menanggapi. Tapi kita simpen dulu. Kalau misalnya masih ada sisa waktu, kita akan bahas saran dan tanggapan dari teman-teman. Selanjutnya, sesuai urutan, kita lanjutkan untuk coach berikutnya. Sesuai urutan yaitu saya sendiri ya teman-teman, Ibu Lydia yang sebagai coach untuk kasus 1, sama ya Pak Wasis, dan juga sama. Bu Lydia lebih hebat. Pak Teguh gimana? Sudah siap Pak? Coachingnya Pak Teguh boleh. Sip. Keren Pak Teguh, keren. Keren semua pokoknya. Oke, Ya, Pak silakan. Teguh ya. Oke. Oke, silakan Pak Teguh. Sebagai coach dulu. Oke. Sebagai coach, terima kasih Bu. Kita mulai langsung Bu ya. Rina, nggak apa-apa ya Bu, ya Pak ya. Namanya Rina. Oke. Kita langsung Bu ya. Oke. Kasus 1. Ya, seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu murid yang berbakat dalam berbahasa Inggris yang mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, tampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Oke, kita mulai Bu ya. Ibu Lydia, saya mau mengemukakan sesuatu deh dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu saja. Tujuan Rina mau membicarakan apa? Ini Bu, Rina punya masalah tentang keraguan untuk mengikuti lomba bahasa Inggris ini Bu. Dan ingin mencari solusinya. Bisakah Ibu membantu? Oke Rina, mengapa Rina masih ragu mengikuti lomba tersebut? Rina malu Bu. Rina merasa belum pantas untuk ikut lomba ini Bu. Oke Rin, sekarang coba ya. Menurut Rina, itu kan Ibu ya yang mendorong Rina untuk ikut lomba. Kenapa sih Ibu mendorong Rina untuk mengikuti lomba tersebut? Menurut Rina, apa alasan Ibu? Ya, mungkin karena Rina dianggap Ibu, saya sudah mampu ya Bu ya. Tetapi Rina masih malu Bu. Nah, sekarang coba sekarang Rina lihat lagi ke dalam diri Rina. Kekuatan apa sih yang Rina miliki di bahasa Inggris? Di bagian mana sih Rina itu oke-nya bahasa Inggrisnya? Menurut Rina? Rina sih sedikit tahu tentang struktur dalam membuat kalimat atau menyusun kalimat. Kemudian juga kosakata yang banyak Rina pahami, Bu. Oke. Nah, sekarang ya kita Ibu pengen Rina coba tulis beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Temanya bebas deh. Rina boleh apa aja temanya. Coba sekarang Rina buat beberapa kalimat dalam bahasa Inggris yang temanya bebas. Boleh apa aja? Sekarang atau besok, Bu? Sekarang anak Ibu. Sekarang ya. Ini nih. Oke, tunggu Bu ya. 5 menit kemudian. Oke, ini Bu. Tulisannya Oke, Ibu baca dulu ya. Oke. Oke, ini buatan Rina ya. Nah, kalau udah seperti ini Rin, coba deh Rin, kamu baca kalimat ini, tapi sebelum kamu baca, kamu pikirkan dulu penjiwaannya, kamu tarik nafas dulu, tenangin dulu, hembuskan, dan konsentrasi ya, konsentrasi. Lalu tatap Ibu nih, tatap Ibu, anggap kamu sedang berkomunikasi sama Ibu. Komunikasinya intens nih. Wah, kita serius dikit ya, Rin. Kamu komunikasi sama Ibu. Kan Ibu bahwa kata-kata yang baru kamu ucapkan tadi penting. Siap, Rin? Siap, Bu. Oke.
Bismillah. Tenant is different with children. What they need is to be understood. Something they look like rebel, but the task will tell you that they need friends to share with. So do not measure our clothes in someone else. Everyone is special. Woi, Benar nggak, Bu? Iya. Nah, Rin, yang baru saja Rina lakukan adalah berpidato di depan ibu. Tapi Rina masih belum yakin, Bu. Rina belum masih malu, Bu. Oke, Rin. Sekarang lihat nih ya. Ibu punya cermin nih, Rin. Ibu punya cermin ya. Nah, sekarang Rina coba deh ngomong di depan cermin kalimat yang baru saja Rina sampein ke ibu. Coba deh ngomong. Nah, ini nih cerminnya. Oke, Bu. Oke, dan Rina pun mempraktekannya di depan cermin. Lalu coachnya akan bilang, nah, kalau sekarang bagaimana, Rina? Rina berbicara dalam bahasa Inggris, Bu. Rina merasa nyaman, Bu. Oke, sekarang kan kalau Rina memang udah tahu bahwa Rina tuh suka berbicara, ngomong dalam bahasa Inggris, dan Rina udah ngerasa nyaman dengan diri Rina, lalu gimana lomba yang ibu tawarkan? Tindak lanjut Rina bagaimana? Saya pasti ikut, Bu. Karena di sini saya sudah menemukan solusinya. Berarti saya harus percaya diri sehingga bisa ikut lomba itu, Bu. Oke, alhamdulillah. Semangat ya Rina ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali sudah percaya sama ibu sebagai teman ceritanya Rina. Sampai ketemu lagi ya, Rin. Ya, Bu, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, itu tadi praktek coaching antara saya dan Pak Teguh. Saya sebagai coach dan Pak Teguh sebagai coachee. Keren. Oke. Saya kurang keren nih tadi. Alami. Dulu ya, Bapak Ibu. Pertanyaan ataupun tanggapannya, didasarannya silakan. Pak Zaki, luar biasa. Semua coach sudah tampil dengan sangat luar biasa. Karena waktu kita masih tersisa banyak nih. Silakan misalnya ada saran atau tanggapan. Oke, Pak Teguh, angkat tangan nih. Oke, terima kasih waktunya, Bu. Iya. Tadi kita sudah berlatih sebagai coach ya, di mana coach itu di situ fungsi dari coach itu adalah mendorong coachee menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini bukan kita menggurui, tapi di sini saya menegaskan saja ya, pada saat kita sebagai coach itu tidak boleh memberikan yang namanya apa istilahnya itu perbandingan ya, perbandingan atau istilahnya kita memberikan contoh. Jadi di sini kita hanya memberikan pertanyaan yang menggali, yang semuanya itu akan kembali kepada coachee-nya yang akan mencari jawabannya. Seperti itu aja, Bu. Oke, Pak Teguh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Wasis nih, boleh ya? Pak Wasis boleh kasih tanggapan atau sarannya? Ya, ini kita ditugaskan kemarin cuma coach sama ini aja ya, coachee ya. Jadi tadi saya oh iya, saya pengen ngasih saran tapi nggak jadi. Ya mungkin ini kita kembali ke Pak Heri langsung. Boleh Pak Heri? Gimana teman-teman? Oh, Pak silakan Heri Pak. sudah ada di sini. Silakan kalau mau diskusi. Oh diskusi boleh Pak ya? Ya ada Pak Jaki. Dulu ya. Boleh silakan maju. Boleh ya. Oh iya, makasih. Pak Zaki yang mengangkat tangan. Pak Zaki udah nggak Iya, sabar nih. jadi kan Pak Zaki. iya. Ya, kasusnya mirip dengan seperti saya pernah mengajar waktu itu kan, anak yang kasus seperti Sirina itu. Dia nggak pede untuk maju ke depan untuk lomba, padahal dia itu berbakat. Tapi mungkin kesalahan saya sebelum belajar tentang pelatihan ini, tentang coach ini, saya sering dulu membandingkan dengan yang sudah pernah saya ajarkan. Dulu kan saya bilang, kamu harus pede, lihat kakak kelas kamu dulu, sama nggak bisa nyanyi, tapi lama-lama bisa, tapi kamu harus berani coba dulu. Nah, mungkin kesalahan saya di situ, saya sering membandingkan dengan yang dulu kan. Maksud saya itu, niat saya itu kan baik, maksud saya kan, karena setiap orang itu nggak langsung berhasil, tapi mulai dari nol dulu, lama-lama akan berhasil sendiri.
Mungkin itu. Jadi kan di sini saya belajar, oh ya kalau dibandingkan merasa nggak enak, nanti anaknya itu nggak pede. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, share ya Pak ya. Dari Iya, pengalaman ini ya. Luar biasa. Kita semua pasti juga pernah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke Bu Zulhalma dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bu Emma. Iya Bu Lydia, sama dengan Pak Jaki. Seperti kasus 3 ini kan juga kadang-kadang ada teman-teman tuh yang sejawat cerita dengan kita. Tapi kita belum belajar coaching, ya sudah kita sarankan. Ternyata setelah belajar coaching, ternyata kita mencari solusinya, menggali dari belajar malu tidak bisa pun nggak apa-apa, kita mencoba dulu, baru nanti kita tahu nah arti kira-kira gini. Kalau misalnya udah jadi dari alhamdulillah dengan pelajaran ini pengen bantuan apa enggak dari ibu atau dari ilmu, dapat ilmu untuk event ini, untuk perlombaan ini Ardi bisa lebih yakin untuk join. Ini kan Ardi bilangnya malu, udah kita sama-sama latihan untuk mencoba. Nah kalau Ardi ada strategi. Oke, Bu Emma. Sekarang nih Bu Ervina mau tangan. Silakan udah yakin pengen join. Ya, terima kasih ya Bu Lydia. Rencananya sih gini Bu. Ini ada suaranya ya. Bu, selain suaranya saya tolong di matiin dulu yang di. Oke. Ya, sepertinya sama ya. Sepertinya sama. Kita pernah juga jadi coach di sekolah, walaupun secara tidak sadar kita itu kadang membandingkan. Kemudian kita kadang-kadang kalau siswa kita itu disuruh, mereka tuh nggak mau, kita emosi. Seperti itu rata-rata. Rata-rata guru seperti itu. Kenapa? Terus kita selalu berbicara agak keras, kenapa kalian nggak mau padahal kalian pintar? Jadi kadang-kadang kita itu menjudge anak untuk melakukan yang kehendak kita. Kalau itu yang biasanya yang terjadi di sekolah saya. Setelah mengadakan pelatihan ini, oh ternyata kita sebagai coach itu tidak boleh menjudge anak. Berarti bahwa kita harus membimbingnya seperti itu. Dan akhirnya kemudian dia bisa menemukan permasalahannya sendiri. Mungkin itu saja Bu Lydia. Ya, keren Bu Ervina sharingnya. Kita lanjut dulu ke Pak Wasis. Ini angkat tangan ya Pak ya? Oke, silakan Pak Wasis. Terima kasih ya, karena tadi ada Pak Heri, jadi saya minta Pak Heri dulu. Oke, ini saya luar biasa sekali. Banyak sekali yang bisa sharing pengalaman tadi. Mungkin tadi saya secara langsung dari pengalaman dulu ya, karena memang ada beberapa siswa yang agak sedikit misalnya agak kreatif lah ya, bukan ini. Ya kita ingatkan dengan baik-baik ya, malah ini ya, maka kita akan coba teknik coaching ini dengan baik lah, dengan mendengarkan dulu masalahnya apa. Jadi memang luar biasa tadi. Beberapa pengalaman yang tadi bisa kita sharingkan. Ya Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Teguh juga. Keren Pak Teguh. Sama Bu Lydia ya. Semuanya keren ya Bapak Ibu yang tergabung di Guru Penggerak, keren semua. Baik, masih ada Bapak Ibu tanggapan ataupun sarannya? Oke, sepertinya belum ada. Baik Bapak Ibu, saya selaku host akan sedikit menyimpulkan dari kegiatan coaching praktek kita pada siang menjelang sore kali ini, bahwa sebenarnya ada 3 ya Bapak Ibu. Sebenarnya 3 ini harus dikuasai semua oleh guru. Ada yang namanya konselor, mentor, dan coach. Kalau konselor itu dia akan menggali masalah yang dialami di masa lalu mencoba menyelesaikannya. Itu namanya counseling ya. Orangnya adalah konselor. Nah, kalau mentor itu seseorang yang akan berbagi pengalamannya dengan orang lain, lalu memberikan tips. Nah, coach yang dibahas pada modul 2.3, fungsi coach tadi adalah menggali pertanyaan agar si coachee mau mengemukakan permasalahannya, kemudian mengetahui keunggulan dirinya, kemudian coach tadi mendorong coachee untuk menemukan penyelesaian masalahnya sendiri. Jadi benar kata Pak Teguh tadi, sebisa mungkin kita sebagai coach harus mendorong mereka untuk menemukan kekuatannya sendiri dan menemukan solusi permasalahannya sendiri.
Dan ini semua harus dilatih karena praktek komunikasi seperti ini perlu latihan dan perlu biasa. Dan tenang saja Bapak Ibu nggak sendiri, kita semua juga pernah punya kondisi yang sama-sama nggak sabaran nemuin siswa, kemudian kadang-kadang membandingkan siswa ini dengan siswa ini, dan ternyata pendidikan guru penggerak membuka wawasan kita bahwa sangat penting untuk berkomunikasi secara asertif, kemudian sangat penting untuk menjadi coach bagi yang mendukung seorang coachee untuk mengembangkan potensinya dengan lebih baik. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau tanggapan sebelum kita kembali ke room yang utama? Ya, kita lanjut aja. Oke, kalau tidak ada, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kerjasamanya coach hebat di Bor 2. Sampai ketemu ya insya Allah kalau ada kesempatan di Loka Karya berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya Bapak Ibu.